Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Nur Latifah dengan NIM 0568861116 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi dan rancangan metodologi untuk tugas tutorial online 3 yang berfokus pada identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di kawasan perkotaan. Ini adalah topik fundamental dalam disiplin perencanaan wilayah kota. Mari kita selami. Agenda presentasi kali ini adalah untuk memandu pembahasan kita akan ada 5 poin utama yang akan kita bahas, yaitu landasan teoritis mengenai perkembangan kota, khususnya konsep transformasi. Lalu mengkaji 4 tahapan transformasi fungsi lahan, membedakan secara jelas antara guna lahan dan kegiatan, menetapkan tujuan dan sasaran spesifik survei kita. Dan terakhir, metodologi pelaksanaan di lapangan. Teori perkembangan kota, Dosiadis, fondasi teori. Sebagai landasan, kita menggunakan teori ekistik dari C.A. Dosiadis. Beliau menyatakan bahwa perkembangan kota memiliki 2 bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertumbuhan, yaitu perluasan fisik kota ke area pinggiran atau batas luar, ekspansi kuantitatif. Yang kedua yaitu transformasi. Ini adalah fokus kita, yaitu perubahan fungsi, nilai, dan kualitas di dalam kawasan yang sudah ada, perubahan kualitatif. Transformasi inilah yang sering memicu konflik tata ruang. Mengapa transformasi terjadi? Transformasi terjadi karena dorongan yang sederhana namun kuat, adanya fungsi baru yang menawarkan nilai ekonomi atau sosial yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan nilai bagi pemilik lahan. Namun, masalah muncul ketika perubahan adaptif ini terjadi tanpa kendali dan melanggar rencana tata ruang kota. Siklus 4 tahap transformasi lahan. Proses perubahan fungsi lahan di kawasan urban tidak terjadi seketika, melainkan melalui siklus yang terprediksi dalam 4 tahapan. Mari kita lihat urutannya. Yang pertama yaitu penetrasi, diikuti oleh invasi yang mengarah pada dominasi dan akhirnya stabil dalam tahap suksesi. Kita bahas yang pertama, yaitu penetrasi, awal mula dari segalanya. Penetrasi adalah tahapan penerobosan, terjadi ketika satu atau sedikit fungsi baru masuk ke area yang sebelumnya murni homogen. Contoh visualnya adalah di tengah lingkungan perumahan yang tenang, tiba-tiba salah satu rumah diubah menjadi minimarket atau praktik dokter. Ini adalah sinyal awal bahwa fungsi baru telah masuk. Lalu yang kedua adalah tahap invasi. Tahap kedua ini adalah fungsi baru mulai bertambah signifikan dan tersebar di sepanjang koridor utama. Mereka mulai menantang fungsi lama. Karakteristiknya terjadi peningkatan harga lahan yang tinggi untuk keperluan komersial. Namun, fungsi aslinya, misalnya perumahan, belum sepenuhnya hilang. Kawasan tersebut berada dalam fase kompetisi dan transisi yang paling intens. Lalu ada dominasi, pergeseran identitas. Memasuki tahapan dominasi, fungsi baru telah menjadi mayoritas proporsi di kawasan. Fungsi lama kini hanya tinggal sisa-sisa. Pada titik ini, identitas kawasan secara keseluruhan telah berubah. Jika tadinya dikenal sebagai kawasan permukiman,
kini telah menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Transformasi telah mencapai titik nyata. Lalu, untuk tahapan keempat adalah suksesi, penggantian total. Suksesi adalah penggantian total. Fungsi lama sudah tidak teridentifikasi lagi. Kawasan mencapai stabilitas baru dengan fungsi dominan yang telah bertransformasi secara permanen. Ini adalah hasil akhir dari siklus perubahan guna lahan yang tidak terkendali. Problematika, ketidaksesuaian tata ruang, penyimpangan. Lalu, mengapa ini menjadi pekerjaan rumah kita sebagai perencana? Karena transformasi yang cepat ini seringkali menyebabkan pelanggaran zonasi, pembangunan, atau perubahan fungsi oleh masyarakat, acap kali melanggar ketentuan yang tercantum dalam rencana tata ruang. Penyimpangan ini menciptakan konflik ketidakadilan dan membebani infrastruktur kota, seperti yang kita lihat di slide ini. Dampak transformasi yang tidak terkendali terbagi menjadi 3 pilar. Ketidaksesuaian pembangunan menimbulkan dampak multidimensi pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu fisik dan lingkungan. Terjadi kerusakan ruang terbuka hijau, peningkatan polusi, dan kerentanan terhadap banjir. Yang kedua yaitu sosial dan budaya. Muncul konflik pemanfaatan ruang dan hilangnya identitas lokal. Lalu yang ketiga adalah ekonomi, memicu kenaikan harga lahan yang tidak terjangkau dan inefisiensi aktivitas bisnis. Peran intervensi pemerintah. Disinilah peran penting pemerintah daerah. Pemda wajib mengendalikan pembangunan agar selalu sejalan dengan RT/RW dan RDTR. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap transformasi yang terjadi membawa efisiensi dan manfaat sosial bagi masyarakat luas, bukan hanya keuntungan individual. Membedakan guna lahan dan kegiatan. Untuk melakukan survei, kita harus clear dengan terminologi. Guna lahan adalah fungsi yang direncanakan berdasarkan ketentuan zonasi. Ini adalah yang seharusnya ada. Lalu, kegiatan adalah aktivitas aktual atau pemanfaatan ruang yang benar-benar terjadi di lapangan. Ini adalah yang terjadi. Survei kita pada dasarnya adalah mengukur jurang pemisah antara rencana dan kenyataan ini. Tipologi kegiatan umum. Tipologi kegiatan yang akan kita identifikasi di lapangan dibagi dalam kategori umum, mulai dari hunian, komersial, industri, fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan, RTH, hingga kegiatan campuran atau mixed use. Lingkup wilayah dan waktu pelaksanaan. Spesifikasi teknis. Studi kasus ini berlokasi di Kota Bandung, yang kita ketahui terbagi dalam 6 wilayah pengembangan. Survei dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester, agar memungkinkan pengumpulan data primer yang detail, valid, dan mendalam. Tujuan utama kegiatan ini adalah Tujuan utama dari keseluruhan kegiatan ini jelas mengkaji kesesuaian guna lahan dan karakteristik kegiatan yang ada. Kita berupaya mencari tahu seberapa parah atau seberapa terkendali transformasi fungsi lahan yang terjadi di Kota Bandung. 3 sasaran kunci. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita memiliki 3 sasaran yang terstruktur. Yang pertama yaitu identifikasi karakteristik guna lahan, membaca fungsi lahan dari dokumen tata ruang. Yang kedua, identifikasi variasi kegiatan, mendata jenis aktivitas nyata yang terjadi di setiap persil. Lalu yang ketiga, identifikasi karakteristik transformasi,
menganalisis seberapa besar penyimpangan kegiatan dari guna lahan yang telah ditetapkan. Metodologi tahapan persiapan. Tahapan persiapan meliputi 4 langkah penting, yaitu studi literatur dan pengumpulan data sekunder (FTRW), lalu perumusan masalah dan penentuan lokasi sampel yang rawan transformasi. Selanjutnya, penyusunan peta kerja dan perangkat survei yang akurat. Metodologi tahapan pelaksanaan di lapangan. Tahapan pelaksanaan adalah eksekusi di lapangan, organisasi tim, dan pengurusan izin, pengumpulan data primer melalui observasi langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada pemilik atau pengguna lahan. Perekaman data geospasial untuk memvalidasi lokasi dan pemanfaatan lahan secara akurat. Sebagai penutup, keluaran yang kita harapkan dari seluruh proses ini adalah laporan hasil survei yang komprehensif. Laporan ini bukan sekedar tugas, namun merupakan basis data penting untuk analisis mendalam dan perumusan kebijakan tata ruang yang lebih bijaksana di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.